Batu Jajar dan Cipedes saja. Ini dua-duanya tuh Umi punya anak-anak yang hebat juga nih yang sudah bergabung tuh. Kemarin setahu saya Bintang juara di nanti Mama Bintang lah yang cerita. Tapi banyak prestasinya juga. Alhamdulillah. Terakhir kemarin tuh juara apa Mama Bintang? Di kecamatan itu juara 1. Lomba apa Mama Bintang? Lomba PR Cinta dan Kasih Sayang. Oh, apa itu aktivitasnya apa? Tentang ini sih, tentang anak gitu, kayak menggambar gitu, tapi Bintang mah diceritain itu hasil gambarannya. Luar biasa, keren. Ada telling story-nya juga berarti ya? Storytelling ya? Storytelling. Keren. Luar biasa, Masya Allah. Sekarang kalau ini kakak Siva kemarin nih, Diva juga juara ini, memanah. Iya, alhamdulillah Umi juara 3 kategori sama juara 2 antar klub dan antar sekolah SD. Kita sambil jalan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, dan dengan cuaca yang hujan ini, jadi qadarullah nih, kita bisa ketemu silaturahmi di kegiatannya Ed-Class Alumni 2697. Ini digagas oleh teman-teman kita di alumni SMP 26 tahun 97 yang bisa berbagi apa saja lah, terutama berbagi wawasan, berbagi ilmu, berbagi kemanfaatan yang positif buat kita semua. Nah, di kali ini di part kedua kita akan dipandu atau dapat sharing nih. Seminggu yang lalu saya coba WA beliau, ini Umi Astri Retnani, Umia kalau nggak salah di ininya, Umia Inspiramia. Nah, jadi saya coba diolok bahasa Sunda nama. Mau tuh pedal pemaksaan karena biar ada part 2-nya untuk Ed-Class ini. Ya alhamdulillah Umi mau, dan akhirnya diangkat tema bagaimana agar anak ini suka membaca, terutama literasi dari rumah. Wilujeng bergabung juga untuk Afidwo Wilujeng bergabung. Di sesi ini biasanya kita hanya 30 menit saja. Nanti ada Umi Astri akan presentasikan apa yang akan disampaikan. Lalu ada pertanyaan juga dari sahabat yang hadir di sini. Dan kalau waktunya sudah habis, nanti saya akan share nomor WA-nya Astri Umi ya. Siap. Gitu. Jadi insya Allah tidak akan putus hanya di waktu yang mepet ini, tapi bisa berkelanjutan. Siap. Mangga untuk mempersingkat waktu, Umi di haturanan. Angga. Bade Umi nu presentasikan. Boleh. Siap. Sip. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, kita buka dulu share screen-nya ya. Sebelum kita mulai, ini jelas ya ininya ya, layarnya. Jelas. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, agar pertemuan kita menjadi berkah dan insya Allah membawa manfaat.
ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi warzuqni fahma Rabbi sirli putri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Saya di sini diamanahi sama teman-teman alumni SMP 26 ya. Alumni SMP 26 untuk berbagi, untuk sharing ya gitu ya. Walaupun mungkin insya Allah di sini sudah banyak yang lebih berpengalaman. Saya di sini cuma mau sharing berdasarkan pengalaman saya aja ya. Dan beberapa hal yang saya pelajari di beberapa training-training yang saya ikuti ya gitu. Jadi insya Allah yang gabung-gabung di sini juga orang tua hebat ya gitu. Insya Allah mungkin nanti ada yang bergabung yang calon orang tua hebat juga gitu ya. Sharing kita hari ini saya kasih judul agar anak suka membaca. Sebenarnya dikasih waktu 30 menit buat saya menantang sekali gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa efektif lah ya gitu. Oke, lanjut. Ini profil saya. Sini saya seorang istri dari Bapak Dede Rukmana dan ibu dari anak saya Fajra Himayal Haq dan Muhammad Habibie Alfat. Seorang ibu, mompreneur dan EPC 3 Raksa, artileri cita dan penggiat literasi. Dan sekarang sedang belajar berbagi cerita di channel YouTube dan podcast Inspiramia. Jadi Inspiramia itu singkatan dari inspirasi bersama Umia. Jadi teman-teman kenal saya sebagian itu manggilnya Umia. Umia itu dari kata umi sebetulnya ya. Oke, di dunia setelah Cina, India dan Amerika. Terus apa hubungannya gitu ya? Hubungannya fakta pertama dengan fakta kedua gitu ya. Yang saya dapatkan dari lamannya kominfo.go.id, yang menyedihkannya itu tidak diimbangi gitu ya, tidak diimbangi dengan hobi membaca ini gitu. Akibatnya apa? Akibatnya kita tuh sering berkicau sering berkicau di sosial media gitu ya, tanpa ilmu gitu ya. Jadi asal bisa dibilang meureun asbun gitu ya, asbun tanpa meng-cross check lagi gitu, itu kebanyakannya gitu ya. Jadi dampaknya apa? Dampaknya dari yang tidak suka membaca atau melupakan aktivitas membaca buku terutama ya gitu. Jadi kreativitasnya tidak berkembang, terus mudah mendapatkan wahyu itu kan diturunkannya surat Al-Alaq ya, perkembangan kecerdasan intelektual. Nah di sini kita lihat di garis pertama ini kan menukiknya tajam ya, Di sini di usia 0 sampai 4 tahun itu perkembangan otak anak itu melesat sampai 50% dari 100% ya. Artinya apa? Artinya di sini tuh masa menyerapnya otak itu lagi bagus-bagusnya gitu ya, lagi hebat-hebatnya gitu ya. Lalu kita lihat di usia 4 sampai 8 tahun naiknya hanya 30% gitu. Jadi mulai melandai gitu ya, Nah, di usia 8 saya sedini mungkin gitu ya. Kalau saya bacain buku pada anak itu dari sejak dalam kandungan gitu ya. Sampai dulu waktu saya hamil anak pertama itu ada yang ngatain saya tuh orang gila. Naon cenah anak masih di dalam kandungan udah dibacain buku cegano ieu wae katanya gitu ya. Enggak kan nggak ngerti anak. Ya udah nggak apa-apa gitu, nggak ada waktu terlambat sebetulnya. Tapi kalau masih lagi hamil sok gitu, bacain buku dari sekarang, rutinin aja gitu ya. Terus yang keduanya, letakkan buku itu di tempat yang mudah dijangkau gitu ya. Jadi jangan buku teh ditaruh di lemari yang tinggi gitu ya, yang anak teh susah meraihnya gitu. Kalau saya di setiap ruangan itu ada buku Mang Ijal gitu ya, teman lain gitu ya. Lalu ini dijadikan sebagai habit ya, membaca buku ini, jadikan sebagai kebutuhan utama gitu ya, kebutuhan utama sehari-hari. Sama aja kayak makan gitu kan, kalau kita nggak makan sehari, boro-boro nggak makan sehari, pagi nggak makan, yang terjadi apa? Siang salatri gitunya. Kalau puasa misalkan nggak sahur, nggak minum, nggak makan, ya nggak kuat gitu ya. Sama otak juga begitu gitu. Jadi usahakan
konsisten setiap hari bacakan buku. Kalau udah gede mah biasanya lebih membaca bersama buku, jadi lebih ke diskusi nanti gitu ya. Lalu yang keempat, membatasi screen time. Ini tantangan banget memang ya untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Cara digital. Tadi saya sedikit mendengar sih gitu, jatah layar atau apa tadi? Screen time ya. Nah, screen time-nya seperti itu. Nah, sementara kan sekarang itu yang tadi kata Mang Ijul udah susah sekali nyari buku. Dan kebiasaan anak pun jadi ngikutin orang tuanya. Tuanya kan senangnya apapun itu pakai handphone, belanja pakai handphone. Rumah penuh banget dan itu sebagian udah disumbangkan. Nah itu kan bertolak belakang sama saya. Saya kalau orangnya kan digital banget, jadi mendingan baca di handphone aja. Tapi istri tetap dari bayi, dari pas hamil tetap baca buku terus sampai anak yang kedua umur 2,5 tahun itu kalau mau tidur pasti cacu baca buku gitu baru tidur gitu. Nah itu gimana ini cara biar ke istrinya enak, terus ke saya juga nyaman gitu, cara menghadapinya atau ada masukan atau gimana gitu kan, itu hobinya beda banget gitu. Ya makasih Umi Nya Kang Abdillah Kolbi ya, makanya apa itu biar simpel. Abi Diva. Oh, Abi Diva. Oh ya, kebiasaan istrinya Abi Diva itu sama seperti saya gitu ya. Saya tuh kolektor buku gitu ya, buku di rumah saya tuh. Dan memang saya pernah bermimpi gitu ya, bermimpi punya 1000 buku di rumah gitu, dan alhamdulillah Allah izinkan, Allah takdirkan gitu ya. Dan sampai sekarang juga kalau lihat buku tidak getek gitu ya. Kalau nggak, misalkan ada yang buku ini menarik, pasti saya beli gitu ya. Walaupun dibacanya mungkin nah sekarang gitu. Beda dengan anak saya. Kalau anak saya beli buku langsung gitu, ditamatin hari itu juga gitu ya. Di mobil juga dia kuat gitu ya. Sebetulnya nggak masalah kan gitu ya, kalau misalkan selama akan meridoi gitu ya, meridoi apa yang istri Abi tadi lakukan gitu ya, insya Allah saya yakin manfaatnya banyak gitu. Dan itu kayaknya anaknya mirip banget sama anak saya gitu, kayak anak saya juga gitu, jam dulu yang pertama gitu ya, sekarang udah baca sendiri. Dulu gitu jam 8:30 start baca buku gitu. Kalau nggak di stop sampai jam 11 malam, ayo baca buku sampai sayanya udah capek gitu ya. Dia udah